Chelsea meraih kemenangan besar saat melawan Wolverhampton pada pertandingan pekan kedua Premier League. Laga ini berlangsung seru dengan total 8 gol tercipta. Gol untuk Wolverhampton dicetak oleh Matheus Cunha dan Jørgen Strand Larsen. Sementara Chelsea mencetak gol melalui Nicolas Jackson, Cole Palmer, hat-trick dari Noni Madueke, dan Joao Felix. Kemenangan ini membuat Chelsea mengumpulkan 3 poin dari 2 pertandingan, dan kini berada di posisi ke-7 klasemen sementara. Pada Minggu 25 Agustus 2024, Liverpool menghadapi Brentford di Anfield dalam pertandingan pekan kedua Premier League. Meskipun Brentford memberikan perlawanan yang cukup baik, serangan Liverpool kali ini sangat efektif. 2 gol Liverpool dicetak oleh Luis Diaz pada menit ke-13, dan Mohamed Salah pada menit ke-70. Kemenangan ini pun mempertahankan awal sempurna Liverpool di Premier League musim ini. Real Madrid akhirnya meraih kemenangan besar atas Real Valladolid dalam pertandingan Jornada kedua La Liga. Meskipun mereka mendominasi penguasaan bola, pertandingan ini tidak berjalan mudah bagi Madrid, karena lini serangnya kurang tajam. 3 gol Madrid di laga ini dicetak oleh 3 pemain berbeda, yakni Federico Valverde, Brahim Diaz, dan Endrick. Dengan hasil ini, Madrid mengumpulkan 4 poin, dan kini berada di posisi ketiga klasemen sementara Liga Spanyol. Atletico Madrid berhasil tampil baik, kala menjamu Girona di Stadion Civitas Metropolitano. Dalam pertandingan pekan kedua Liga Spanyol tersebut, Atletico menang dengan skor 3-0. Gol-gol Atletico dicetak oleh Griezmann, Marcos Llorente, dan Koke. Kemenangan ini membawa Atletico ke posisi ketiga dengan 4 poin. Sementara Girona terpuruk di peringkat 18 dengan 1 poin. Di sisi lain, hasil pertandingan Wolfsburg versus Bayern Munchen di Liga Jerman berakhir dengan skor 3-2. Bayern mencetak 2 gol melalui Jamal Musiala dan Sergei Gnabry, serta 1 gol bunuh diri Kaminski. Sementara Lovro Majer mencetak 2 gol bagi tuan rumah. Arsenal bertemu Aston Villa pada pekan kedua Premier League. Dalam pertandingan ini, Arsenal berhasil meraih kemenangan dan membawa pulang 3 poin. Arteta sangat puas dengan hasil tersebut, mengingat Aston Villa adalah tim yang sulit untuk dikalahkan. "Saya sangat senang," kata Arteta melalui situs resmi klub. "Ini adalah tempat yang sangat menantang. Dengan tim yang memiliki organisasi yang baik, dan pemain-pemain hebat yang bisa mengancam kapan saja." Arsenal bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Premier League. Dalam pertandingan ini, Arsenal meraih kemenangan 2-0. The Gunners mencetak gol lewat Leandro Trossard dan Thomas Partey. Namun, Gabriel Jesus absen dalam pertandingan melawan Aston Villa tersebut. Arteta kemudian menjelaskan bahwa Gabriel Jesus mengalami cedera, sehingga ia memutuskan untuk tidak menurunkan sang pemain. "Sayangnya, pada hari Kamis saat sesi latihan, dia merasakan sesuatu di pangkal pahanya," kata Arteta. Pada musim panas ini, Arsenal sedang mencari penyerang baru. Beberapa penyerang telah dikaitkan dengan The Gunners. Salah satunya adalah striker Sporting Lisbon, Victor Gyökeres. Baru-baru ini, Gyökeres diminta tanggapannya mengenai rumor kepindahannya ke Arsenal. Dalam wawancaranya dengan Sport TV, Gyökeres mengatakan bahwa dia tidak terlalu memikirkan untuk pindah klub saat ini, dan masih merasa nyaman bermain di Sporting Lisbon. Namun, dia tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan Arsenal pada musim panas ini. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, sangat kecewa setelah timnya kalah dari Brighton. Menurutnya, timnya seharusnya bisa meraih poin penuh jika mereka bertahan dengan lebih baik. "Kami merasa bahwa kami kebobolan 2 gol yang seharusnya bisa diantisipasi dengan lebih baik sebagai tim," ujar ten Hag. "Jika bertahan seperti yang kami lakukan tadi, kami akan kehilangan poin. Seperti yang saya katakan, sepak bola ditentukan oleh detail-detail kecil, jadi kami harus bermain lebih baik," tambahnya. Di awal musim ini, Real Madrid menghadapi situasi yang kurang baik. Dengan beberapa pemain mereka mengalami cedera, termasuk David Alaba yang harus absen lama, karena cedera serius. Ada kabar bahwa Real Madrid akan mencari pengganti Alaba. Namun Ancelotti dengan tegas membantah rumor tersebut. Dia mengatakan bahwa Real Madrid sudah selesai berbelanja dan tidak akan melakukan pembelian panik. "Kami tidak akan mendatangkan pemain baru di detik-detik terakhir bursa transfer.
Bagi kami, bursa transfer kali ini sudah ditutup, kata Ancelotti. Pada musim panas ini, Chelsea mengalami perubahan besar, salah satunya adalah keputusan untuk menjual Raheem Sterling. Sterling, saat ini sedang mencari klub baru, dan ingin tetap bermain di EPL. Ada rumor, bahwa mantan klubnya, Manchester City, tertarik untuk membawanya kembali. Dalam konferensi pers terbaru, Pep Guardiola secara terbuka mengakui, bahwa hubungannya dengan Sterling sangat baik. Namun ia mengisyaratkan, bahwa ia tidak tertarik untuk merekrut kembali pemain timnas Inggris tersebut. Bayern Munchen, dilaporkan kembali tertarik pada gelandang kesayangan Carlo Ancelotti di Real Madrid, Aurelien Tchouaméni. Dan bahkan disebut-sebut siap mengajukan tawaran besar untuknya. Namun, raksasa Spanyol tersebut dengan tegas menolak mempertimbangkan tawaran apapun yang diajukan Bayern untuk Tchouaméni. Madrid juga menegaskan bahwa kontrak Tchouaméni saat ini berlaku hingga tahun 2028. Dan Presiden Florentino Perez menyatakan bahwa Tchouaméni tidak bisa dipindah tangankan. Mantan bek Inter, Milan Skriniar, menghadapi masa-masa sulit sejak bergabung dengan Paris Saint-Germain pada tahun 2023 silam. Raksasa Paris itu, dikabarkan telah mencoret bek asal Slovakia tersebut, dari skuad mereka dalam pertandingan melawan Montpellier kemarin, dengan alasan taktis. Sejak pindah dari Inter Milan, Skriniar semakin tersisih dari skuad PSG. Menurut laporan FC Internews, PSG telah mencoba untuk melepas Skriniar, karena dianggap tidak cocok dengan gaya permainan mereka. Musim lalu, Korea dipinjamkan ke Marseille, tetapi ia gagal tampil impresif, dan bahkan tidak mencetak satu gol pun. Akibatnya, Marseille tidak tertarik untuk mempermanenkan statusnya. Korea pun kembali ke Inter, dan telah bergabung dengan tim selama persiapan pramusim. Namun, penampilannya selama pramusim, tidak berhasil memikat pelatih Simone Inzaghi. Karena itu, prioritas utama Nerazzurri saat ini adalah melepas pemain Argentina tersebut, sebelum jendela transfer ditutup. Liverpool kembali membidik pemain muda berbakat asal Brasil, André, untuk memperkuat lini tengah mereka. Gelandang Fluminense ini, sebelumnya telah menjadi target utama Liverpool pada akhir tahun 2023, namun transfer tersebut tidak terlaksana. Meskipun demikian, situasi ini belum sepenuhnya berakhir. Spekulasi muncul kembali, setelah André tidak masuk dalam skuad Fluminense untuk pertandingan melawan Juventus di awal bulan ini. Hal ini menimbulkan rumor, bahwa kepindahan André ke Premier League, dengan Liverpool sebagai peminatnya, masih mungkin terjadi. Manchester City berpesta saat menjamu Ipswich Town di Etihad Stadium, dan meraih kemenangan 4-1, dengan Haaland sebagai bintang utama. Haaland mencetak 3 dari 4 gol Man City ke gawang Ipswich Town. Menurut catatan Squawka, ini adalah hat-trick ke-7 Haaland di Premier League, yang ia capai hanya dalam 68 pertandingan Liga Inggris. Haaland sekarang hanya berjarak 5 gol dari legenda Man City, Sergio Aguero, yang punya rekor 12 kali hat-trick di Liga Inggris. Kun melakukannya dalam 275 pertandingan. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, secara khusus merekrut Van Nistelrooy sebagai salah satu asistennya musim ini. Van Nistelrooy diberi tugas untuk meningkatkan ketajaman para penyerang Manchester United, termasuk Marcus Rashford. Namun, tampaknya bimbingan Van Nistelrooy belum membuahkan hasil. Rashford justru tampil kurang produktif, setidaknya dalam 2 pertandingan awal musim ini. Selain gagal mencetak gol, pemain berusia 26 tahun itu bahkan tidak melakukan satu pun tembakan, saat Manchester United menang atas Fulham dan kalah dari Brighton. Barcelona mendatangkan Dani Olmo dari RB Leipzig pada musim panas ini, dengan harga 55 juta euro. Pemain berusia 26 tahun tersebut, diikat kontrak hingga musim panas 2030. Namun nasib kurang beruntung bagi Barcelona, karena Dani Olmo belum terdaftar sebagai pemain resmi mereka. Penyebabnya adalah, Barcelona masih melebihi batas pengeluaran tahunan yang telah ditetapkan oleh La Liga. Batas ini berlaku untuk semua klub di Spanyol, dan ditentukan berdasarkan selisih antara pendapatan klub, dengan pengeluaran non-olahraga serta pembayaran utang.
Dalam 2 pekan pertama Liga Italia, AC Milan belum berhasil meraih kemenangan. Pelatih Milan, Paulo Fonseca mengungkapkan bahwa masalah utama timnya terletak pada lini pertahanan. Saya sangat kecewa. Sulit untuk menjelaskan cara kami bertahan. Jelas terlihat bahwa ada masalah di sektor pertahanan, ujar Fonseca. Parma terlalu mudah untuk melancarkan serangan. Saya tidak hanya menyoroti pemain bertahan, tetapi seluruh tim, tentang bagaimana mereka harus bertahan secara kolektif dan individu. Alisson baru-baru ini mengungkapkan bahwa dia pernah menerima tawaran dari Liga Arab Saudi. Namun dia tidak benar-benar mempertimbangkan tawaran tersebut secara serius. Saya tidak sampai pada tahap membahas soal gaji. Saat itu hanya sebatas ketertarikan, tetapi ketika mendengar jumlah yang diterima pemain lain, tentu saya juga sedikit tertarik. Itu hal yang wajar, kata Alisson. Dia menambahkan, saya ingin menghormati kontrak saya. Dan menyelesaikannya di sini, atau mungkin mendapatkan kontrak baru. Tanpa kehadiran Kylian Mbappe musim ini, PSG justru menjadi tim yang sangat produktif mencetak gol di Ligue 1. Pada pertandingan kedua mereka, PSG dengan mudah mengalahkan Montpellier dengan skor telak 6-0. Surat kabar Le Parisien melaporkan bahwa meski persiapan mereka tidak optimal, PSG memulai musim ini dengan lebih kuat dan meyakinkan dibandingkan musim lalu ketika Mbappe masih bersama mereka. Le Parisien juga menilai bahwa strategi Luis Enrique telah membuat PSG bermain dengan semangat tim yang tinggi, meskipun tidak dipenuhi pemain bintang.